Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara penanganan surat masuk elektronik. Di sini saya sudah menyediakan 6 surat masuk elektronik. Selanjutnya ada daftar klasifikasi masalah. Kemudian di sini ada buku agenda tunggal. Untuk buku agenda ini sebenarnya ada dua jenis buku agenda. Yang pertama ada buku agenda tunggal, yang kedua ada buku agenda kembar. Nah, buku agenda tunggal digunakan untuk mencatat surat masuk saja, dan buku agenda kembar digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Karena di sini saya menangani surat masuk saja, jadi saya menggunakan buku agenda tunggal. Di sini juga sudah saya sediakan beberapa folder kosong, fungsinya untuk melakukan penyimpanan surat. Ini merupakan proses terakhir dalam penanganan surat. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita coba praktekkan. Yang pertama, kita klasifikasikan terlebih dahulu surat-surat yang sudah disiapkan. Kita buka daftar klasifikasi masalahnya. Di sini saya menyediakan 3 kolom. Yang pertama ada pokok masalah, ada kolom masalah, kemudian submasalah. Ada juga yang menggunakan 2 kolom saja, tapi di sini saya menggunakan 3 kolom. Langsung saja ke surat yang pertama. Di sini loading ya, sebentar. Oh, kalau gitu semua suratnya saya buka dulu. Surat yang pertama, di sini masalahnya atau perihalnya itu pengajuan cuti. Jadi kita tulis di kolom cuti ini, di sini kalau masalah kita tulis cuti. Nah, cuti ini biasanya masuknya ke bagian kepegawaian ya, berarti ke HRD. Tapi di sini saya akan di pokok masalah ini ditulisnya kepegawaian. Nah, bisa kepegawaian. Nah, lalu perihalnya tadi ya kan A, kepegawaian. Jadi di masalahnya kita tulis A.1 cuti. Lalu di submasalahnya perihal yang tadi yang diajukan yaitu surat izin cuti. Udah gini aja. Tapi di sini tulis A.1.1 surat izin cuti. Lanjut ke surat kedua. Di sini ada surat lamaran kerja. Berarti kita tulisnya di kepegawaian juga, tapi kita langsung tulis di masalahnya. Kita tulis di sini A.2 lamaran. Kemudian di submasalahnya A.2.1. Jadi surat lamaran pekerjaan. Lanjut ke surat berikutnya. Di sini ada surat penawaran meja kerja. Nah, surat penawaran meja kerja ini nggak masuk ke pegawaian, tapi biasanya masuk ke bagian pemasaran. Jadi kita tulis di sini di pemasaran. Lalu di masalahnya kita tulis B.1 surat penawaran. Ini biar agak nggak sumpah gitu, kita kasih jarak. Penawaran. Di submasalahnya kita tulis B.1
satu itu surat penawaran kerja. Berikutnya di sini ada surat undangan rapat. Undangan rapat ini biasanya masuknya ke bagian umum ya. Jadi kita di sini tulis umum. C umum. Kemudian C.1 undangan. Di sini tadi di sub masalahnya kita tulis C.1 itu surat suratnya nggak usah ditulis, tulis aja surat undangan rapat kerja. Nah, di sini ada penawaran lagi. Di sini penawarannya peralatan kantor. Kita tulis nggak perlu kita tulis di penawarannya, kita langsung tulis di sub masalahnya aja. Terus B.1.2 di penawaran peralatan kantor. Kemudian surat selanjutnya ada surat pesanan peralatan elektronik. Ini juga masuknya ke pemasaran, tapi enggak di penawaran. Jadi ini masuknya di masalah, kita tulis baru B.2.1, B.2 itu pesanan. Terus di sub masalahnya baru kita kasih B.2.1 yaitu tadi pesanan. Kita catat perihalnya. Pesanan apa saya lupa. Pesanan peralatan elektronik. Peralatan elektronik. Sudah. Nah, ini daftar klasifikasinya sudah jadi. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kita catat surat yang disediakan ke dalam buku agenda tunggal. Nah, ini dia tampilan dari buku agenda tunggal. Di sini ada nomor, ada tanggal terima, maksudnya tanggal diterimanya surat tersebut tanggal berapa, kemudian ada nomor agenda. Nah, nomor agenda ini ditentukan oleh perusahaan. Nomor agenda ini maksudnya nomor surat keberapa yang kita terima. Biasanya nomor agenda itu dimulai dari 3 digit angka seperti 001, 002, tergantung aturan perusahaan. Kemudian di sini ada tanggal surat, ini kita bisa lihat di suratnya tanggal berapa, kemudian ada nomor surat pun begitu, sama kita lihat di suratnya. Dan lampiran. Jika ada lampiran dalam surat tersebut, dituliskan lampirannya bentuknya apa atau ada berapa halaman. Kalau tidak ada, kita kosongkan saja. Kemudian ada hal atau perihal atau pokok surat atau juga pokok masalahnya. Terus ada diteruskan ke, berarti tujuan utama surat tersebut kepada siapa rujukannya. Yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini jika ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Contohnya misalkan surat tersebut didistribusikan untuk 4 orang. Ini dicatat di keterangan. Langsung saja ke surat yang pertama. Anggap saja ini surat pertama di PT Bina Sarana Indonesia. Jadi saya tulis angka 1, terus di sini ada tanggal terimanya. Kita lebihkan 1 hari dari tanggal surat. Kenapa? Karena
ini merupakan surat elektronik, prosesnya juga cepat, berbeda dengan surat cetak yang pastinya memerlukan waktu yang agak lama penyampaiannya. Sebenarnya nggak dilebihin 1 hari pun nggak apa-apa, karena surat elektronik kan pasti langsung nyampe ya. Maksudnya di sini tanggal suratnya tanggal 10 April. Kita copy aja, kita taruh di tanggal surat. Nah, berarti kalau tanggal suratnya 10 April kita diterimanya kita bikin 1 hari ya, tadi ya sudah saya jelaskan, yaitu berarti tanggal 11 April 2020. Selanjutnya nomor agendanya tadi juga sudah saya jelaskan, 3 digit angka, itu 001, karena ini ceritanya ini surat pertama di PT Bina Sarana Indonesia. Kemudian nomor surat kita lihat di sini, nomor suratnya 104. Kita copy aja. Terus lampirannya kita lihat ada lampiran Kak di surat tersebut. Enggak ada. Kita kosongkan saja, berarti kita kasih tanda strip saja. Kemudian hal atau perihal tadi pengajuan cuti kerja, berarti tulisnya surat izin cuti kerja, surat izin cuti aja. Terus diteruskan ke biasanya bagian kepegawaian, berarti ininya ke bagian HRD. Bagian HRD. Keterangannya kita kosongin saja. Nah, untuk yang kedua dan selanjutnya sama aja, kita pengerjaannya seperti yang pertama. Ingat tanggal terimanya kita lebihkan 1 hari. Di sini tanggal suratnya 11 April 2020, berarti tanggal terimanya kita lebihkan 1 hari dari tanggal surat. Berarti tanggal 12 April 2020. Nomor agendanya 002, kemudian suratnya kita saja. Oh, di sini tidak ada tidak ada nomor surat. Gak apa-apa, kita kosongin aja karena ini merupakan surat pribadi, jadi masih nggak ada nomor surat. Selanjutnya ke lampiran. Kita di sini ada lampirannya. Oh, di sini ada lampiran 1 berkas lamaran. Jadi kita tulis 1 berkas lamaran, hal perihalnya surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan. Dibagi. Ini juga sama, diteruskannya ke bagian HRD. Keterangannya kita kosong. Surat selanjutnya. Suratnya terlebih dahulu agar kita memudahkan kita nulis di tanggal terimanya. Tanggal suratnya 19 April. Ini di sini 20 April 2020. Ininya 003. Tanggal suratnya, nomor suratnya. Kemudian lampirannya
kita lihat ke dalam lampiran. Nah, di sini lampirannya kosong, jadi kita kosongkan. Kemudian hal perihal itu penawaran meja kerja. Penawaran meja kerja. Terus ini masuknya ke bagian pemasaran saja. Bagian pemasaran. Keterangannya kita kosong. Terus kita ke bagian selanjutnya. Ada surat di sini ada surat undangan rapat tanggal ini 30 April 2020. 1 Mei 2020. Ini 004. Nomor suratnya. Nomor suratnya. Lampirannya daftar undangan. Daftar undangan. Tulis saja. Terus hal perihalnya tadi surat undangan rapat. Undangan rapat kerja. Kemudian diteruskan ke-nya. Kita lihat di sini undangan tulisannya kepada direktur. Kita tulis direktur. Direktur. Keterangannya. Surat selanjutnya ada surat penawaran peralatan kantor. Kita tinggal copy aja ya biar cepat. Berarti tanggal 26 April 2020. Ini 005. Terus untuk nomor suratnya kita copy aja. Kemudian lampiran, kita lihat di suratnya ada lampiran apa enggak ada. Di sini lampirannya berupa brosur. Kita tulis brosur. Brosur. Kemudian perihalnya tadi penawaran ya. Penawaran peralatan kantor. Peralatan kantor. Kemudian diteruskan ke-nya bagian pemasarannya. Bagian pemasaran. Terus lanjut ke surat terakhir, yaitu di sini ada surat pesanan. Kita lihat tanggalnya tanggal 20 April. Berarti tanggal terimanya kita lebihkan 1 hari jadi 21 April. 21 April 2020. Di sininya 006. Kemudian nomor surat kita copy aja.
lampirannya kita lihat di sini ada lampiran apa tidak. Nggak ada lampiran, kita kosongin saja. Kemudian hal perihalnya ini yaitu pesanan peralatan elektronik. Diteruskan ke-nya, sama ini juga ke bagian pemasaran. Pemasaran. Sudah, selanjutnya kita melakukan ke penyimpanan surat. Untuk proses terakhir ini yaitu melakukan penyimpanan ke dalam folder. Di sini saya menggunakan sistem penyimpanan subjek atau secara pokok masalah. Jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa folder sesuai dengan pokok masalah yang sudah kita buat di daftar klasifikasi tadi, yaitu ada kepegawaian, ada pemasaran, ada umum. Cuti kerja dan surat lamaran ini tadi yang sudah kita buat masuknya ke bagian kepegawaian, jadi kita taruh di bagian kepegawaian. Selanjutnya di sini ada penawaran, pesanan sama penawaran. Ini masuknya ke bagian pemasaran. Kayak tadi di klasifikasi masalah, kemudian di sini ada undangan rapat, masuknya ke bagian umum. Nah, sudah. Itu dia tadi caranya menangani surat masuk elektronik pada suatu perusahaan menggunakan buku agenda tunggal. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.